Halo semuanya, jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang proposal skripsi pengkajian tari aku. Jadi kemarin tuh ada beberapa orang yang nanya tentang proposal aku, tapi aku sendiri nggak langsung ngasih gitu aja karena emang proposal aku ini masih mentah banget. Jadi aku ngerasa ada banyak hal yang harus aku perbaiki dan takutnya kalau misalnya kalian lihat proposal aku, nanti jadi malah ikut salah juga kan. Jadi mending aku buat video aja supaya bisa tahu semuanya, jadi aku nggak ngulang-ngulang lagi gitu, dan supaya kalian juga bisa ngelihat terus-terusan kan, takutnya ada yang lupa. Aku mau ngasih tahu juga kalau buku yang dari yang dari Palalan Ramlan yang metode penelitian tari itu penting banget buat kalian punya. Jadi untuk strukturnya, untuk susunannya, antara pengkajian seni dan penciptaan penyajian seni itu beda banget. Jadi kalau misalnya di kita ada rumusan masalah, kalau di sana rumusan gagasan, di kita juga adanya metode penelitian, kalau di penciptaan sama di penyajian itu metode garap. Jadi banyak hal-hal yang agak beda, jadi mungkin gak bisa disamaratakan ya semuanya. Di sini bisa dilihat di halaman 49 kalau kalian punya bukunya. Di sini tuh ada sebenarnya strukturnya, susunan sistematikanya tuh udah jelas banget di sini. Tapi emang ada beberapa hal yang harus ditanyain lagi ke dosennya. Jadi gak apa-apa, it's okay, karena emang kayak gitu kan. Takutnya ada yang salah juga kitanya, gak apa-apa, mending ditanyain aja. Dari cover, ini tuh ada judul. Yang paling atas itu judul. Nah, di judul itu lebih baik penggalan katanya diperhatikan. Jadi kalau misalnya di sini ada tulisannya, kreativitas Alfianto dalam penciptaan karya tari, anak tiga nitrinya di enter, kan agak kurang baik ya. Kalau lebih baik lagi kalau misalnya kreativitas Alfianto enter dalam penciptaan karya tari anak tiga nitri enter di rumah kreatif Wajiwa. Itu lebih baik gitu. Kemudian di sini ada proposal skripsi pengkajian seni. Aku harusnya pengkajian tari ya. Terus di sini biasa untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir oleh siapa? NIM. Kemudian ada logo di sini, jurusan, fakultas, dan kuliah kita. Selanjutnya ini ada lembar persetujuan pembimbing. Ada pembimbing 1 dan di sini ada ketua jurusan. Jadi di sini nggak usah pakai pembimbing 1 sih. Pembimbing aja cukup karena kan nggak ada pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Rekomendasi penasihat akademik. Di sini halaman selanjutnya ini dari wali dosen. Terus selanjutnya ada kata pengantar. Dan ini Profesor Doktor, pokoknya harus lengkap deh. Jangan ada sampai yang salah si gelar, terus ada yang profesor juga kan. Lebih baik lagi yang sebagai apa? MSN selaku Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung sekaligus pembimbing yang telah memberikan masukan serta arahan. Kayak gitu. Jadi ini tuh sebagai apa sih? Kenapa ditaruh di kata pengantar? Sekarang aku mau ngejelasin tentang daftar isinya ya. Yang pertama ada kata pengantar tadi udah, terus ada daftar isi. Nah, daftar isi sebenarnya ada cara format supaya kita nggak belibet untuk bikin daftar isi. Cek di YouTube, di Google, itu banyak banget bertebaran di mana-mana, bisa dilihat sama kalian tutorialnya. Jangan lupa kalau misalnya proposal itu nggak ada bab ya. Jadi langsung A, latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sebenarnya untuk mengungkapkan ketertarikan kalian, membahas tentang judul, pokoknya ngasih tahu tentang apa yang akan kalian teliti, itu bagaimana latar belakangnya, kenapa kalian bisa mau meneliti itu dan tertarik dengan penelitian itu. Soalnya aku kan mau bertanya tentang kreativitas Alfianto. Ya harus di latar belakangnya oleh kreativitas dia, ketertarikan aku terhadap kreativitas Alfianto itu kayak gimana, bukan malah menjelaskan tentang prosesnya. Aku tuh terlalu banyak menjelaskan tentang metode pelatihannya. Karena sih metode pelatihannya itu tuh yang bikin aku tertarik meneliti rumah kreatif Wajiwa, makanya aku mencantumkan itu. Tapi ternyata itu memang terlalu too much, akhirnya ya direvisi, katanya jangan. Setelah bla 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 beres dari si latar belakang, baru nih kamu ngomong, mengingat begitu banyak aspek yang terkait dengan upaya eksplanasi rumah kreatif Wajiwa atau keberadaan kreativitas Alfianto, maka penulis akan memfokuskan permasalahan pada apa? Misalnya pada penciptaan tari kontemporer karya anak Ciga Nitri di rumah kreatif Wajiwa, misalnya kayak gitu. Itu kan aku kayak gitu ya. Nah, rumusan masalah. Di sini di rumusan masalah itu memang kita harus mencari apa nih yang mau kamu eksplanasi di penelitian ini tuh apa. Kamu bisa lihat di buku ini. Ini tuh lengkap banget, bisa banget dilihat, siapa tahu ada di sini. Kalau misalnya nggak ada, kamu boleh banget curhat ke dosen pembimbing. Ini tujuan dan manfaat itu sebenarnya emang
Apa sih tujuan dan manfaat kamu untuk meneliti ini? Apakah kamu tuh emang bener-bener mau menggali manfaatnya, atau misalnya aku ke Alfianto ya aku juga harus tahu nih tujuannya itu ya untuk mengetahui kreativitas Alfianto itu kayak gimana, di balik layarnya tuh kayak gimana. Aku pengen tahu kenapa bisa sampai menghasilkan karya cipta seperti itu. Tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini tuh pembuktian bahwa penelitian kamu tuh orisinil, nggak plagiat. Jadi kamu harus punya tinjauan pustaka. Dan tinjauan pustaka itu nggak perlu yang bener-bener plek-ketiplek sama kayak kreativitas. Jadi ada judul lain yang ngangkat kreativitas, aku ambil aja. Jadi kamu lihat dulu nih kata kunci di skripsi di proposal kamu itu apa. Karena tinjauan pustaka itu harus yang S1. Tapi kalau misalnya ada yang lain, kayak misalnya buku atau jurnal, itu tuh salah. Aku tuh malah langsung jurnal gitu. Harusnya ada dulu kalimat kayak jembatannya. Itu adalah tinjauan-tinjauan yang sudah saya lihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu juga terdapat referensi-referensi lain seperti jurnal dan buku-buku sebagai berikut yang dijadikan sebagai acuan. Intinya kayak gitu. Nah, landasan teori. Jadi, sebenarnya landasan teori ini tujuannya untuk membedah rumusan masalah kamu. Jadi kalau misalnya rumusan masalah kamu tentang proses kreatif, landasan teori kamu pun harus tentang proses kreatif. Gak bisa landasan teori kamu tentang kreativitas, gak nyambung. Lihat dulu nih, rumusan masalahnya tuh apa. Kalau misalnya rumusan masalahnya itu tentang struktur, ya otomatis landasan teorinya juga tentang struktur. Landasan teori ini adalah alat untuk membedah rumusan masalah kamu, untuk mengeksplanasi rumusan masalah kamu, sehingga kamu bisa menjawab itu acuan supaya nggak kemana-mana. Eksplanasi kamu tuh ya pada jalurnya aja, pada landasan teori yang kamu pilih. Kemudian ada metode penelitian. Nah, bedanya landasan teori sama metode penelitian apa nih? Kalau landasan teori itu bakal dipakai di bab 3. Kamu bakal mengeksplanasi semua itu di bab 3. Nah, metode penelitian adalah tahapan kamu. Tahapan kamu dalam meneliti itu kayak gimana? Sekarang di ISBI itu sudah ditetapkan kalau kita harus kualitatif karena kita gak belajar kuantitatif. Kenapa? Karena biasanya di humaniora itu kayak gitu. Kita lebih mengeksplanasi, lebih memperdalam kajian-kajian, lebih pokoknya tidak berhubungan dengan data-data statistik. Dengan pendekatan apa? Kamu kalau misalnya ada dua nih, ada deskriptif aja dan ada deskriptif analisis. Kalau misalnya deskriptif, kamu tinggal mendeskripsikan apa nih objek kamu tuh seperti apa. Tapi kalau misalnya deskriptif analisis, kamu mengambil metode deskriptif analisis, otomatis kamu harus mendeskripsikan serta menganalisis. Jadi pijakan-pijakan kamu nih dalam meneliti itu kayak gimana? Biasanya kan observasi, terus ada pengumpulan data, ada juga wawancara mendalam, itu pasti banget harus. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Kalau di skripsi udah nggak ada. Untuk membayangkan apa yang bakal kamu tulis di skripsi nanti. Nih, kalau bab 1 itu udah pasti ya. Jadi latar belakang sampai metode penelitian. Stop, nggak ada sistematika penulisan, udah nggak ada. Sama jadwal penelitian juga udah nggak ada. Terus di bab 2 itu kiprah Alfianto sebagai seniman tari. Di sini membicarakan tentang objek, tentang subjeknya, tentang objeknya sih, tentang narasumber utamanya tuh. Di sini diceritakannya di bab 2 mengenal Alfianto, terus rumah kreatif Wajiwa, kemudian prestasi Alfianto. Kemudian bab 3 ini adalah kajian kreativitas Alfianto berdasarkan teori kreativitas 4P. Maksudnya yang tadi aku sudah katakan, kalau memang landasan teori itu dipakai di bab 3. Nah, di sini nih eksplanasinya. Kita harus melihat subbabnya juga dari teori yang kita pakai. Teori kita pakai itu apa? Kalian harus tahu juga perbedaan dari definisi dan teori. Bab 4 itu kesimpulan. Itu ada simpulan dan saran. Kemudian bagian akhir itu daftar pustaka, daftar narasumber, daftar gambar, dan lain-lain. Ada juga jadwal penelitian. Ini jadwal penelitian sebenarnya cuma gambaran aja sih. Tapi ternyata yang aku tulis itu di jadwal penelitian emang bener kayak gitu. Bayangin, aku kayak mikir, oke, bulan Juni aku harus udah sidang. Beneran, di minggu kedua aku sidang. Ya memang tulisan itu doa juga ya. Oke, mungkin cukup sekian aja dari aku. Semoga bermanfaat. Dan semoga juga kita bisa sharing-sharing. Karena aku kemarin agak-agak sibuk gitu sih guys. Tapi gak apa-apa kalau misalnya akunya lagi ada waktu luang. Boleh banget kontak aku. Oke, gitu aja. Bye-bye.